Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beliau menyampaikan telah datang dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku bisa ucapkan dalam sholatku. Dalam riwayat yang lain di rumahku. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada beliau sebuah doa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau, sampai akhir dari doa tersebut. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari seorang mukmin, dan pengakuan yang semacam ini menunjukkan tanda keimanannya yang benar. Pengakuan yang seperti itu menunjukkan tanda keimanannya yang benar. Karena seorang mukmin yang benar itu mengumpulkan antara kebajikan yang dia lakukan dengan rasa takut. Dengan rasa takut dan cemas. Berbeda halnya dengan orang munafik. Maka seorang mukmin di satu sisi dia beramal dengan keras, berupaya mengerjakan amal-amal soleh, tapi di sisi yang lain dia merasa takut dan khawatir kalau amalnya itu tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman itu dengan mengatakan dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka dapatkan, maksudnya di situ dari karunia berupa taufik, amal-amal dan ketaatan, sementara hati mereka dalam keadaan takut. Maka kita lihat di situ para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang merupakan generasi awal dari umat ini, yang dikenal dengan kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun bersama dengan itu mereka tetap takut dan cemas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Artinya justru itu adalah menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Maka sejauh apapun seorang mukmin itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan, dia tidak boleh mentazkiyah dirinya sendiri ataupun mensucikan dirinya sendiri, tetapi dia tetap harus beramal, melakukan kebajikan-kebajikan, namun dia pun harus diiringi dengan rasa takutnya jangan-jangan amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan seorang mukmin yang benar dalam keimanannya. Dan beliau di sini menyampaikan untuk hal ini, menambahkan apa yang telah disampaikan, bahwa di sana di kalangan salaf dikenal ada satu masalah yang disebut dengan masalah al-istisna fil iman, masalah perkecualian dalam iman, yaitu perkataan yang masyhur di kalangan para salaf
yang mengatakan di situ saya mukmin insyaallah. Ini adalah menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu tidak mentazkiyah ataupun tidak mensucikan dirinya sendiri. Karena iman itu adalah perkataan, meliputi perkataan ataupun ucapan, perbuatan dan keyakinan. Sehingga apabila seseorang dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sebagian dari perkara-perkara tadi, bukan berarti bahwasanya telah sempurna imannya. Karena di sana bisa jadi dia masih belum bisa mengamalkan hal-hal yang lainnya dari ketiga perkara tadi, baik itu ucapan, perbuatan maupun keyakinan dalam apa yang disebut dengan iman tersebut. Maka demikian jawaban yang bisa disampaikan oleh beliau, wallahu taala. Ada pertanyaan yang lainnya dari salah seorang yang hadir. Bagaimana kita mentarbiyah keimanan kita, atau bagaimana kita mentarbiyah keimanan kita? Pada para panitia, tolong agar dihentikan dulu, dan agar supaya ikhwah yang di atas menjadi tertib. Sekali lagi kepada panitia agar menertibkan para ikhwah yang ada di atas. Soal Fadilatul Syekh, kaifa nurabbi imanana? Afiduna jazakumullah khairan. السؤال مكتوب بالعربي ولا بالإنجليزي؟ السؤال بالعربية. بالعربي؟ نعم. إذا كتب السؤال بالعربي نعم. اقرأه بالعربي ثم ترجمه. طيب. إذا كتب بس أنا ترجمته أولا. لا إذا كان مكتوب بالعربي اقرأ المكتوب ثم ترجم. إذا كان مكتوب بالإندونيسي اقرأ المكتوب ثم ترجم. أي طيب. هذه الطريقة. طيب. جزاك الله خير. Jadi soal Fadilatul Syekh, kaifa nurabbi imanana? Afiduni jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya di situ adalah bagaimana kita atau kami mentarbiyah keimanan kami. Al-iman kama marra ma'ana fi athna'i al-hadith as-sabiq يحتاج إلى رعاية ومعاهدة وتفقد دائم، لأن للإيمان أمورا تزيده وتقويه وأمورا تضعفه وتوهيه، فيحتاج العبد المؤمن إلى تعاهد دائم لإيمانه، عملا على تقويته وزيادته، وأيضا عملا على إبعاد إيمانه عن الضعف والنقص. أما جانب تقوية الإيمان فيحتاج في هذا المقام إلى كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله والعناية بالقرآن الكريم، فإنه من أعظم ما يكون في زيادة الإيمان وتقويته العناية بالقرآن قراءة وفهما وعملا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا يعتني بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فإن أعظم
مواد الإيمان ومقوياته وسير الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، يعتني بمصاحبة الأخيار ومرافقة الفضلاء ويصبر على ذلك، فإن المؤمن ليس له أن يجلس مع من شاء، فإن المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا في الوقت نفسه يحرص على البعد عن الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه. وعرفنا فيما سبق أن العبد له خصوم، فهناك الشيطان وأعوانه، وهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك فتن الدنيا ومغرياتها، فيحرص على سلامة إيمانه من ذلك أو من كل أمر ينقصه ويضعفه، مستعينا بربه جل وعلا مجاهدا لنفسه. Untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan, beliau mengatakan al-iman, iman sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam ceramah beliau, memerlukan mujahadah, memerlukan di situ upaya yang keras, upaya yang lebih dalam hal menjaganya dan dalam hal menumbuhkannya, dan mencari segala sebab-sebab ataupun perkara-perkara yang dapat memelihara dan mengembangkan keimanannya tersebut. Karena pada kenyataannya bahwa di sana ada perkara-perkara yang dapat menambah keimanan, tapi di sana juga ada perkara-perkara yang dapat mengurangi dan melemahkan keimanan. Adapun berbicara tentang sisi bagaimana di situ apa saja perkara yang dapat menguatkan keimanan, maka banyak sekali perkara yang dapat menguatkan keimanan tersebut. Di antaranya adalah dengan memperhatikan Al-Quranul Karim, baik dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Karena seorang mukmin manakala turun padanya suatu surat misalnya daripada Al-Quranul Karim, hal itu akan dapat menambah keimanan mereka, dan mereka pun merasa gembira dan bahagia dengan turunnya surat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Kemudian perkara lain yang juga dapat menguatkan dan menumbuhkan iman adalah dengan banyak membaca sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, itu diantara perkara yang dapat menguatkan iman seseorang. Kemudian yang lainnya adalah berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bahwa seorang itu bergantung kepada agama kawan dekatnya, bergantung kepada agama kawan dekatnya. Artinya di situ apabila dia berteman dengan seseorang yang memiliki agama yang baik, maka itu akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi agamanya. Dan begitu sebaliknya, apabila dia berteman dengan
orang yang memiliki akhlak atau agama yang buruk, maka dia pun akan bisa terpengaruh dengan teman dekatnya yang beragama buruk tadi. Kemudian pada waktu yang bersamaan dia pun harus bersungguh-sungguh dan berupaya keras untuk menjauhi diri dari seluruh perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanannya. Karena memang di sana banyak hal yang dapat mengurangi keimanan dalam dirinya. Karena di sana ada juga syaitan dan bala tentaranya yang berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan-jalan keimanan ataupun dari jalan-jalan yang dapat menguatkan keimanan. Di samping bahwa manusia ataupun seorang hamba pada dirinya terdapat jiwa yang selalu memerintahkan kepada yang buruk. Ini adalah merupakan di antara perkara-perkara yang dapat menghadang dan menghalangi seorang daripada menguatkan dan meneguhkan keimanannya.